Halo Sobat Kompas TV, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya, karena sudah 7 bulan pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia. Sejak kasus pertama ditemukan pada bulan Maret 2020 lalu, kini persebarannya semakin meluas. Alih-alih mendekati sukses mengatasi pandemi, yang ada justru kasusnya semakin meninggi. Nah, untuk membahas ini semua di episode polling kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk membahas lebih dalam soal pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia dan apa evaluasinya selama 7 bulan belakangan bersama epidemiolog Universitas Indonesia. Nah, baiklah, untuk membahas itu semua, saat ini saya sudah bersama dengan epidemiolog Universitas Indonesia, Bapak Pandu Riono. Selamat sore, Pak Pandu. Selamat sore, Mas. Apa kabar nih, Pak? Sehat, Pak? Sehat, Mas Abdurrahim. Ini saya jadi ingat ini, Alhamdulillah. Pak, waktu pertama kali kita wawancara waktu itu. Sebelum Pak Presiden Jokowi melonggarkan PSBB waktu itu, saya masih ingat banget waktu itu Bapak ngomong, jangan dilonggarkan dulu, karena kasusnya masih belum menunjukkan penurunan. Tahunnya sekarang benar nih Pak, kalau kita lihat data sekarang, jumlah kasusnya semakin meningkat, bahkan dalam satu hari itu kasus positif baru itu bisa mencapai angka di atas 3.000 kasus per harinya. Ini gimana Pak tanggapan Anda, Pak? Iya, jadi kalau di banyak negara, pelonggaran dari lockdown itu terjadi setelah kasusnya bisa ditekan, ya kan? Tekan sampai serendah-rendahnya. Bahkan ada yang sampai tidak ditemukan. Angka kematiannya sampai zero, ya kan? Dengan demikian pandemi sudah terkendali, ya kan, baru dilonggarkan. Nah, dilonggarkan. Dan dengan demikian maka kalau dilonggarkan pemulihan ekonominya bisa jalan dan sementara itu upaya untuk menekan penularan berjalan terus. Nah, karena sudah lebih ringan bebannya untuk menekan penularan. Dan menurut saya yang sekarang sering dikutip oleh para ahli pejabat, bukan ahli ekonomi ya, dia itu pelaku bisnis yang jadi menteri aja, ya, atau pengurus partai, itu menyatakan bahwa eh, akibat pelonggaran gitu kan, pelonggaran itu, pelonggaran di lockdown, itu ekonomi dapat pulih. Bukan pelonggarannya ekonomi dapat pulih, kesalahan itu salah menyimpulkan, hanya memilih pelonggarannya, padahal pelonggaran itu hanya dimungkinkan kalau pandeminya sudah berhasil dikendalikan. Dan Artinya, di Indonesia itu pelonggarannya sudah dipaksa pada saat sepenuhnya belum terkendali, baru turun. Nah, ini menurut saya jadinya seakan-akan dibebaskan lagi untuk supaya virusnya menurunkan pada orang lain. Karena dengan pelonggaran tadi, maka potensial terjadi penularan sangat tinggi. artinya ini PSBB, kalau boleh saya katakan, ini kayak diambil cuma sebagai jalan tengah untuk supaya ekonomi nggak down banget. Habis itu juga kasusnya juga ya kalau bisa dibilang nggak naik-naik, tapi cuman nggak terlalu naik banget. Kayak gitu Pak, gimana Pak? Ya, jadi kan sebenarnya kan pengetatan lagi. Ingat loh bahwa pembatasan sosial berskala besar itu tidak pernah dicabut di Jakarta. Pada bulan Juni itu baru masuk fase transisi pertama pelonggaran fase satu, ya kan? Ya, 50% kegiatan sudah mulai diizinkan, ya kan? Dan ini orang suka paham, orang suka salah paham. Disangkanya pandemi sudah selesai. Ya mungkin waktu itu ada istilah-istilah yang digembar-gemborkan oleh pemerintah, the new normal, ya kan? Seakan-akan pandemi ini sudah teratasi dan kita masuk tahapan normal. Padahal belum sama sekali. Ya, belum sama sekali. Jauh dari yang harapan yang seharusnya diizinkan untuk pelonggaran. Tapi kan pelonggaran masih fase pertama itu harapannya nanti bisa dilonggarkan lagi. Memang pelonggarannya harus pelan-pelan. Dan ingat bahwa pemerintah DKI itu
setiap 2 minggu itu melakukan evaluasi apakah pelonggarannya itu boleh dilanjutkan. Ternyata tidak. Ternyata masih direm di fase satu. Tapi banyak orang pelaku bisnis, ya kan, atau bahkan pemerintah pusat mendorong supaya terus terjadi pelonggaran ini. Jadi apa yang diregulasi oleh Pemda DKI tidak dipatuhi, ya kan, sehingga masyarakat didorong untuk melakukan kegiatan, berpariwisata, apalagi waktu 2 pekan terakhir kan ada liburan panjang pada akhir pekan yang membuat orang berpergian. Nah, problemnya pelonggaran itu akan meningkatkan potensial kerumunan. Kerumunan akan potensial meningkatkan penularan kalau penduduk masih tidak patuh terhadap protokol 3M. Nah, ini yang dilupakan. Sementara protokol 3M belum tercapai, tetapi penduduk disuruh melakukan kegiatan-kegiatan dan ekonomi dibuka habis-habisan, istilahnya itu digas, ya kan, digas terus gitu kan. Tapi lupa direm, ya tidak heran terjadi peningkatan yang luar biasa selama berapa minggu terakhir ini, sehingga memungkinkan kita akan menghadapi kesulitan pelayanan kesehatan kita menampung orang yang membutuhkan perawatan, ya kan, ICU penuh, rumah sakit penuh dan sebagainya. Ini yang membuat kita jadi cemas, sehingga dilakukanlah pengetatan, bukan PSBB, pengetatan dari PSBB yang tidak pernah dicabut, ya kan. Ini yang sering salah kaprah, ya kan, salah interpretasi bahwa diberlakukan PSBB. Enggak, diketatkan kembali. Diketatkan kembali. Ya, memang pengetatannya tidak berhasil seperti tahapan seperti awal. Ya nggak apa-apalah, karena ini kan tekanan dari banyak pihak itu luar biasa. Yang menurut saya dia tidak peduli sama sekali dengan nyawa manusia yang sudah bergelimpangan, terutama dokter gitu kan. Ini kan pelaku-pelaku bisnis yang dipikirkan hanya bisnisnya saja gitu kan. Menurut saya ini tidak kepedulian yang sulit dimengerti oleh kita semua di negara Pancasila seperti ini. Itu menurut saya ini perlu diingatkan kembali pada pelaku bisnis bahwa mereka itu berusaha di Indonesia itu ingat bahwa sudah banyak nyawa manusia yang hilang, banyak dokter yang meninggal. Jadi haruslah mereka berempati, ya kan, berempati. Karena bisa saja ini virus bisa menyerang mereka juga, menyerang keluarga mereka. Dan ini virus itu tidak pilih kasih, ya kan. Jadi kita berusaha menekan supaya tidak ada korban lagi, bukan untuk selamanya. Nah, ini kan cuma tindakan sementara, ya kan. Di dalam pengendalian pandemi itu biasa, dalam setiap evaluasi PSBB setiap 2 mingguan itu kita awasi ketat supaya kapan kita mau melakukan pengetatan lagi. Dan ternyata ketika mau melakukan pengetatan terjadilah respon yang menurut saya sangat tidak berpihak pada pengendalian pandemi di Indonesia, terutama di Jakarta. Artinya Anda mendukung penuh pengetatan PSBB kembali oleh Pemprov DKI Jakarta begitu Pak ya? Oh iya, memang harus dilakukan. Dan harus didukung oleh siapapun kalau mereka peduli untuk mengatasi pandemi. Oke. Nah, ini agak sedikit menarik, Pak. Meskipun diketatkan kembali, namun pengetatan ini tidak seperti PSBB yang pada awal masa pandemi lalu di Indonesia begitu. Nah, sekarang meskipun diketatkan, tapi masih ada pelonggaran. Misalnya warga masih boleh keluar masuk Jakarta. Kita tahu bahwasanya pandemi ini kan bukan kerja Jakarta aja, ini kerja antara sinergi antar semua daerah begitu. Nah, kemudian di samping itu masih banyak juga pelonggaran-pelonggaran lain. Menurut Anda ini akan cukup efektif untuk menekan persebaran COVID-19, Pak? Terutama di DKI. Kalau mau cepat dan efektif, ya kan, pembatasan sosial ini harus ketat betul. Ya, jadi menghentikan semua gerak penduduk. Butuh waktu seminggu atau 2 minggu saja, ya kan? Itu baru bisa kita capai dengan efektif, ya kan? Tapi kan sekarang pengetatannya mungkin hanya 60%, ya kan? Jadi ini gerak penduduk tidak dibatasi, ya kan? Banyak kegiatan-kegiatan sosial ekonomi tidak dibatasi, ya kan? Nah, di mana itu akan memungkinkan terus terjadi penularan. Nah,
Dengan demikian, syaratnya apa supaya itu tidak terjadi? Syaratnya adalah penduduk yang melakukan aktivitas tadi itu harus patuh betul terhadap 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya kan? Berapa banyak penduduk yang aktif? Lebih dari 85%. Kalau bisa seluruhnya, ya baru kita bisa menekan penularan. Ini pengalaman dari negara-negara lain di mana pelonggaran itu hanya bisa ditekan pada sebagian besar penduduk mau betul-betul menggunakan masker, ya kan? Nah, ini yang tidak sulit terjadi, ya kan? Tidak dengan operasi justisia, bukan hanya itu, kampanyenya masih belum optimal. Kita belum cukup mengedukasi masyarakat. Jadi pemerintah pusat atau pelaku bisnis atau yang lainnya yang tidak setuju bentuk pengetatan yang ketat seperti tahap pertama, ya kan kita jadi bernegosiasi melakukan pengetatan yang sekitar 60% ini, tolong dibantu. Tolong dibantu supaya penduduk mau melakukan itu, melakukan edukasi. Dan juga surveillance-nya juga harus dibantu, testingnya semua harus dibantu, isolasi dan sebagainya harus dibantu. Dan ini kan pekerjaan keras, pekerjaan jangka panjang, tidak mudah mengatasi pandemi. Bukan bermaksud untuk mematikan ekonomi, tapi ingin menekan kasus penularan sebesar-besarnya, secepat-cepatnya, supaya pelayanan kesehatan kita tidak mengalami kesulitan merawat dengan baik. Kalau kita tidak bisa merawat orang yang butuh perawatan dengan baik, maka kematian bisa tinggi. Jadi nyawa manusia yang seharusnya kita bisa cegah, ternyata kita tidak berhasil mencegah. Nah, ini menurut saya kepeduliannya adalah ada kepedulian sosial, berempatilah terhadap korban-korban pandemi yang sudah berjatuhan. Oke. Tapi Pak, sebenarnya masyarakat juga banyak yang salah kaprah sebenarnya. Misalnya dengan mereka menyebutnya new normal, tapi ternyata mereka masih banyak yang tidak menggunakan masker, terutama di kerumunan. Kemudian kita lihat lagi juga kontrol dari pemerintah untuk meyakinkan masyarakat ini di lapangan ini masih saya lihat di beberapa daerah, misalnya pasar, di mall, itu masih banyak terjadi kerumunan, tapi petugas nggak ada yang jaga. Masyarakat tidak ada yang memakai masker begitu. Ini yang salah di mana Pak menurut Anda Pak? Perlu nggak sih kira-kira ada hukuman bagi para pelanggar ini yang tegas begitu Pak untuk mencegah COVID-19 ini? Ini salah semua. Jadi bukan hanya masyarakat terus yang disalahkan. Ya jadi juga pemerintah juga salah. Ya kan mengintrodusir iya, menenangkan gitu kan. Pernyataan-pernyataannya komunikasi kan berdasarkan pendekatan psikologis yang menenangkan. Bukan pada pendekatan supaya masyarakat waspada, ya kan? Nah ini yang menurut saya harus diubah. Cara berkomunikasinya harus diubah. Ya kan, para juru bicara kan ngomongnya kan seakan-akan semuanya indah, semuanya bisa diatasi. Padahal kenyataannya di lapangan sulit sekali. Ya, ini menurut saya harus direspon dengan positif bahwa masalah-masalah ini harus dikerjakan dengan baik. Setiap elemen masyarakat harus diajak. Pandemi ini kan dari awal tidak pernah mengajak masyarakat secara serius, ya kan? Dan juga tidak langsung direspon oleh negara, di mana presiden memimpin langsung dan memerintahkan semua pembantunya untuk bekerja langsung. Yang bisa bekerja itu cuma membantu-bantunya. Kementerian-kementerian itu punya sistem, tinggal digerakkan sistemnya. Kalau perlu dibantu. Nah ini menurut saya strateginya memang harus diubah. Ya kan selama 6 bulan ini kita harus belajar kesalahan apa yang kita lakukan. Kenapa sampai saat ini kita sebagai negara tidak berhasil mengatasi pandemi. Negara-negara lain, jangan lihat negara yang gagal juga ya, negara-negara lain tetangga kita di ASEAN berhasil. Sebagian besar berhasil. Ya kenapa? Karena direspon dengan cepat. Ya, dengan sistem pemerintahan yang kuat, di mana sudah jalan sistem-sistem itu. Jadi janganlah kalau ada masalah baru memerintahkan bentuk gugus tugas atau memerintahkan beberapa orang, kamu ngurusin provinsi ini ya, kamu ngurusin provinsi ini. Ya nggak bisa, harus langsung dengan pendekatan sistem. Ini masalahnya apa? Nah gitu, dengan demikian kita harus punya perencanaan. Saya nggak melihat perencanaan bagaimana mengatasi pandemi ini. Ya kan, perencanaan itu harus
ada target-target yang jelas, dan dimonitoring dan dievaluasi. Jadi menangani wabah ini harus dengan sistem pemerintahan yang modern, manajemen modern, ya kan? Dan dengan demikian akan efektif. Kalau enggak ya cuma tambal sulam seperti ini, ya tidak efektif karena ini pandeminya akan panjang, ya kan? Jadi kita ingin mengatasi dengan cepat supaya kita bisa melakukan pemulihan ekonomi. Seperti Bapak Presiden bilang, kalau kesehatan baik, ekonomi baik. Nah, sekarang bentuk operasionalnya apa? Bagaimana kita terjemahkan ide yang bagus itu di dalam pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berencana, bertujuan, artinya target, dan punya tenggat waktu, dan juga dimonitoring dan dievaluasi. Poin yang menarik adalah kemarin WHO mengatakan bahwasanya salah satu indikator keberhasilan dalam mengatasi COVID-19 adalah dibutuhkannya adanya leadership yang kuat. Nah, sementara kalau kita lihat, ini antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini kayaknya koordinasinya ini nggak jalan, begitu. Maksudnya pusat ngomong apa, daerah ngomong apa. Nah, ini apa ya? Ada terkesan mereka tidak bersinergi dengan baik. Ini Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya, itu konsekuensi daripada penanganan pandemi yang tidak diselesaikan oleh negara langsung. Ya, kalau negara yang berespon langsung, itu presiden dengan para pembantunya. Tidak perlu membentuk gugus tugas, tidak perlu membentuk komite, ya kan? Siapkan menteri-menteri yang ngurusin ekonomi, ngurusin ekonomi. Menteri-menteri yang ngurusin masalah pandemi, Kementerian Kesehatan mengurusi masalah ini. Dan tinggal dikoordinasikan oleh Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden itu juga bisa berkomunikasi langsung dengan kepala daerah, ya kan? Jadi sehingga semuanya bisa dikoordinasikan dalam sistem pemerintahan yang efektif. Jadi kan penyelenggaraan pemerintahan ini adalah negara ini diselenggarakan oleh sistem pemerintahan yang tangguh dan efektif. Nah, itu tergantung leadership-nya memang. Dan kalau masih di ad hoc kan, itu seakan-akan menambah barrier baru, menambah suatu birokrasi baru yang dimana untuk mengatasi pandemi ini butuh kecepatan tinggi dan keputusan yang cepat, ya kan? Yang dengan demikian yang punya tugas-tugas tupoksi itu adalah kementerian-kementerian langsung. Komite itu tidak punya tugas apa-apa, dia hanya bisa memberi masukan, ya kan? Yang bisa memberikan surveillance testing dan sebagainya itu Kementerian Kesehatan. Nah, itu yang menurut saya kita melihat sistemnya. Jadi untuk merespon pandemi ini, ya kan, harus dipecahkan atau diatasi atau dikoordinasikan dalam bentuk sistem. Ya, sistem dan dipimpin langsung oleh presiden. Ya, presiden tidak perlu membentuk panitia-panitia baru begitu setiap ada masalah atau mendelegasikan kepada orang lain. Jangan. Itu orang lain itu belum tentu memahami. Langsung kepada, kalau ada daerah yang sangat tinggi, langsung berkomunikasi dengan kepala daerahnya. Bagaimana gubernur, apa ada masalah di sana, sehingga kita lihat responnya tinggi, apa yang kita bisa bantu. Jadi kementerian tinggal dikoordinasikan supaya membantu pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam mengatasi pandemi ini. Dengan demikian maka koordinasi, ya kan, sinergi bisa berjalan, tidak perlu terjadi seakan-akan, ya kan, pemerintah pusat dalam tanda petik, karena sebenarnya bukan pemerintah pusat, hanya para pejabat tertentu saja yang bertentangan atau beroposisi dengan kebijakan pemerintah daerah. Nah, itu terbuka di depan publik. Menurut saya itu tidak perlu terjadi kalau semuanya memahami atau bersinergi atau bagaimana dalam mengentaskan untuk mengatasi pandemi ini dengan sistem pemerintahan yang efektif. Oke. Nah, berarti perlu adanya leadership yang bagus, kerjasama yang bagus, dan boleh dikatakan ini kayak otoritas dari otorisasi dari pemerintah pusat ya Pak ya, yang Anda maksud itu yang dibutuhkan. Betul, betul sekali. Jadi pemerintah pusat harus menempatkan posisinya sebagai koordinasi, memberikan fasilitasi pada pemerintah daerah. Kan Indonesia kan ini apa, sistem pemerintahannya ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ya kan, ada desentralisasi dan sebagainya. Yang ini harus disinergikan.
Oke. Nah, ini Pak, yang menjadi catatan lagi, Indonesia kan juga dipandang oleh dunia internasional dinilai gagal dalam menangani COVID-19. Banyak indikator-indikatornya. Salah satu yang menarik adalah indikator dari kemampuan tracing Indonesia, di mana ini masih jauh dari angka yang ditetapkan oleh WHO, di mana WHO mengatakan perbandingannya per minggu itu yang harus di tracing adalah 1/1000. Jadi artinya kalau seandainya Indonesia memiliki 270 juta warga negara Indonesia, itu artinya harus ada sekitar 270.000 orang yang di tracing per minggunya. Sementara kemampuan Indonesia saat ini yang paling tinggi itu sekarang sekitar 22.000 kasus lah, mungkin sekitar 22.000 spesimen setiap harinya. Artinya dalam satu minggu itu mungkin ada sekitar 150 ribuan kalau itu dilakukan dengan baik. Nah, ini angka ini saja masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh WHO. Ini bagaimana Indonesia, bagaimana kalau ini saja tidak sesuai dengan apa yang namanya, dengan yang sudah ditetapkan WHO, bagaimana tentu ini mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil dong, Pak. Berarti kebijakannya agak kurang valid dong, Pak. Kurang apa yang namanya? Kurang pas begitu, Pak, karena Kurang masih kuat, belum kurang optimal. Iya, jadi dalam mengatasi pandemi, ya kan, kita tahapannya adalah melakukan mitigasi. Ya, kita menekan penularan secepatnya dan seefisien mungkin. Ada dua komponen yang harus dilakukan oleh pemerintah. Satu adalah surveillance. Di dalam kegiatan surveillance itu ada 3 kegiatan yang harus dilakukan. Satu adalah testing. Ya, testing ini. Karena dengan testing, tujuannya untuk mengidentifikasi orang yang membawa virus. Dengan demikian, kita bisa melakukan pelacakan lagi. Pelacakan kasus, orang ini sudah menularkan kepada siapa, atau dia sudah tertular kepada siapa. Itu komponen kedua. Pelacakan kasusnya juga harus masif. Satu orang harus bisa mengidentifikasi 30 lebih suspek. Suspek itu orang yang pernah kontak, yang kemungkinan dia sudah terinfeksi atau menjadi salah satu penular. Ketiga, melakukan isolasi yang benar. Karena kita perlu melakukan isolasi yang benar supaya memutus rantai penularan. Jadi surveillance ini adalah the basic core, inti dari kegiatan penanggulangan pandemi di semua negara di dunia. Sayangnya itu tidak dipikirkan secara serius. Tidak direncanakan, tidak diperkuat, ya kan, tidak ada perencanaannya, sehingga kita tidak tahu kapan baru akan menyapainya. Kan itu target-target yang sudah jelas, targetnya sudah jelas, minimal itu baru minimal loh Pak. Ya kan, jadi masalahnya adalah masalah perencanaannya tidak ada, ide untuk melaksanakannya tidak ada, ya kan. Jadi itu yang saya sebut sebagai penanganan wabah ini harus dengan manajemen modern. Nah, yang bisa melaksanakan adalah otoritas pelayanan kesehatan kita. Ya, jadi kita harus membangkitkan, merevitalisasi layanan kesehatan kita. Tadi surveillance itu. Nah, ini menurut saya sebenarnya yang menjadi kesalahkaprahan sejak 6 bulan yang lalu. Ya kan, karena kita tidak memperkuat surveillance tersebut. Ya, ini yang menurut saya harus diubah mindset. Caranya, gitu kan. Dan itu bisa, testing itu bisa dilakukan. Dan yang menjadi parah bukan secara rata-rata nasional masih rendah, tetapi tidak menyebar merata. Yang bagus itu hanya di Jakarta. Jakarta pun walaupun testingnya tinggi, angkanya juga masih tinggi, ya kan? Karena itu bagian dari surveillance. Kenapa kok masih tinggi? Karena pelacakan kasusnya dan isolasinya masih belum adekuat, ya kan? Ini menurut saya perlu dilakukan. Isolasi di mana? Kalau dia tanpa gejala atau tidak bergejala, ya kan? Dan atau gejalanya minimal, ditempatkan di lokasi-lokasi yang bukan rumah sakit. Kalau mereka butuh perawatan medis, baru di rumah sakit. Jadi selektif sekali. Ya kan, bukan semuanya harus di rumah sakit. Nah, kita melihat nih, baru beberapa minggu ini pembukaan baru Wisma Atlet. Kenapa? Karena selama ini isolasinya tuh isolasi mandiri. Ya, itu kesalahan fatal yang selama ini kita lakukan.
Tidak ada isolasi yang kita bisa efektif kalau masih di rumah atau masih gabung dengan orang lain. Ya, itu artinya membiarkan penularan pada anggota rumah tangga. Kalau masih di rumah, apa yang terjadi? Klaster Klaster-klaster rumah baru tangga ya. banyak sekali. Ya kan, banyak sekali, hampir terjadi di semua dunia. Karena secara pedoman Kemenkes itu diizinkan isolasi mandiri. Ya kan, sejak awal saya bilang jangan pakai isolasi mandiri. Kenapa? Sejak kasus nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu adalah contoh klasik klaster rumah tangga. Ya, itu yang menurut saya tidak difahami, yang jadi memang harus dikoreksi, diperbaiki, ya kan? Baru sekarang kita perbaiki. Oke. Dan kemudian dikombinasi dengan perilaku penduduk, ya kan? Yang mengurangi risiko penularan, yaitu 3M tadi. Jadi memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bagaimana targetnya? Targetnya harus 85% penduduk yang melakukan kegiatan aktivitas sosial ekonomi patuh terhadap 3M. Bagaimana caranya? Kita ajak masyarakat untuk mengedukasi mereka dan memahami bahwa menggunakan masker itu sangat baik untuk kita semua, melindungi kita semua. Nah, ini menurut saya edukasinya belum masif. Ya kan? Edukasinya belum masif. Jangan langsung penduduk disalahkan atau masyarakat disalahkan. Kesalahan juga ada di tangan pemerintah. Tokoh-tokoh masyarakat tidak pernah diajak. Jadi padahal dalam menghadapi pandemi ini, masyarakat itu adalah garda terdepan. Mereka diminta patuh kan? Jadi mereka yang harus terlibat langsung. Partisipasinya tidak digalang, solidaritas sosialnya tidak dihidupkan kembali. Semangat gotong royongnya tidak dibina dengan baik. Padahal itu kekuatan yang luar biasa dalam mengatasi pandemi. Tidak dengan regulasi-regulasi yang seringkali bertentangan satu sama lain. Tidak dengan hukuman-hukuman yang akan dendanya tinggi. Tidak, itu hanya menjangkau pada mereka-mereka yang belum betul-betul yang sudah paham tapi tidak mau patuh. Tapi kebanyakan orang tidak memahami atau merasa tidak berisiko. Jadi upaya selama pengetatan ini yang paling penting adalah itu dua komponen itu ditingkatkan. Bukan hanya di Indonesia loh kenaikan tinggi ini, di seluruh bukan hanya Jakarta menurut saya, bukan hanya di Jakarta peningkatan kasus ini. Di sekitar Jabodetabek juga meningkat. Jawa Barat sebentar lagi meningkat, di seluruh Indonesia juga sudah meningkat. Ya, karena tadi pelonggarannya itu pemulihan ekonomi dengan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan berwisata dan sebagainya membuat penularan meningkat. Bali saja meningkat karena banyak yang melakukan wisata di Bali, ya kan? Artinya kita memberikan dampak pada Pulau Bali yang tadinya masih rendah jadi tinggi sampai 2 kali lipat. Jadi Ya kayak menurut setengah-setengah saya nggak sih Pak? dan kenapa? Kayak setengah-setengah nggak sih Pak itunya yang dilakukan pemerintah? Mau PSBB nanggung, Bukan mau bukan tidak nanggung. setengah-setengah. Banyak yang tidak paham ya bagaimana cara menanggulangi pandemi ini. Waktu mengetatkan PSBB disangkanya itu satu-satunya cara. Enggak. Itu cara yang sangat tidak menguntungkan kita semua. Tetapi itu dilakukan untuk sementara, untuk menekan kasus cepat-cepatnya, kemudian dilonggarkan. Yang paling penting dalam jangka panjang itu adalah dua komponen tadi, surveillance dan perubahan perilaku. Oke. Itu yang harus dilakukan. Bukan sekali lagi mengharapkan adanya keajaiban dari vaksin. Ya kan? Vaksin itu masih lama. Dan vaksin itu adalah solusi jangka panjang, bukan jangka pendek. Berapa banyak orang Indonesia yang harus divaksin untuk bisa menimbulkan efek penurunan kasus? Kita mempunyai 268 juta penduduk Indonesia. Ya, jadi jangka panjang. Nah, kalau vaksin kan baru Itu selesai bulan Januari ini, Pak. Ini prediksi Anda ke depannya dengan angka seperti ini, di mana saat ini kalau data pemerintah ada 220.000 lebih yang positif COVID-19. Nanti sampai akhir tahun kira-kira prediksi Anda berapa, Pak? prediksi saya. Jangan disebutkan nanti bisa salah. Ya, tapi tinggi sekali. Ya, jadi
sampai akhir tahun, kalau kita tidak berubah nih ya, ini kan pengandaian. Kalau kita tidak melakukan strategi yang cepat dan tepat, maka peningkatan ini akan terus terjadi. Sampai berapa, Pak? Kita harus menekannya secepatnya, supaya kemudian landai. Ya kan, kita harus menekan supaya landai. Landai kemungkinan akan turun. Kalau tidak nih ya, the worst scenario, itu sampai awal tahun depan pun masih meningkat. Sampai? Awal tahun depan. Ya, Angkanya semester berapa? pertama tahun depan. Oke. Karena meningkat terus, karena tidak ada usaha yang serius untuk menekan penularan. Ya, pandemi ini sudah terlalu luas. Jadi perlu kerja keras yang luar biasa di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Data pemerintah sekarang ada 221.000 yang positif COVID-19. Anda percaya dengan data itu, Pak? Percaya. Percaya data itu. Atau bahkan Itu lebih? tapi kemungkinan ya lebih. Perhitungan Itu Anda kan berapa, yang Pak? terdeteksi oleh pemerintah. Ya, terdeteksi oleh pemerintah. Saya baru membantu suatu survei serologi di suatu kota di dekat Jakarta, ya kan? Dengan sampel yang cukup baik, representatif, ya pada 3.000 subjek, itu kira-kira 2,34% yang sudah terinfeksi 2,34% dari total penduduk Indonesia. dari populasi. Enggak, populasi kota itu. Oke. Ya, populasi kota itu. Ya kan? Kota T, anggapnya kota T. Di kota T diperkirakan 2,34% yang sudah terinfeksi. Wow, 2, banyak Pak itu. Iya, 2,34% kan? Kalau misalnya kalau 100.000 aja itu berarti udah ada sekitar 2.300 orang yang terkonfirmasi positif. Begitulah, begitulah. Nah, nanti kita akan, nah sekarang lagi dilakukan survei juga di Pulau Bali. Oke. Ya kan? Bulan depan kita akan juga melakukan survei yang sama di Jakarta. Oke. Ya, nanti Pemda DKI yang akan melakukan survei. Baik, Pak. Pak Pandu, mungkin itu aja wawancara kita hari ini, Pak. Makasih banyak sudah bergabung bersama program Polling Podcast Keliling Kompas TV kali ini. Tadi poinnya sudah dapat, yakni adalah dibutuhkannya leadership dari pemerintah. Ini banyak yang tidak paham cara mengatasi pandemi COVID-19 ini, dan tentunya dibutuhkan sinergitas antara seluruh stakeholder-stakeholder yang memegang peranan penting dalam menangani COVID-19 ini. Pak Pandu, makasih banyak, Pak. Kita berharap semoga pandemi COVID-19 Terima kasih, ini selamat sore, salam sehat Indonesia. Oke, baik Pak. Salam sehat Indonesia.